Ada ungkapan menarik yang diucapkan oleh Ada Chisau yang kira-kira seperti ini. Katanya, kita tidak bisa onani sambil membayangkan cewek yang kita suka. Apakah ungkapan tersebut benar? Manusia melakukan suatu tindakan biasanya didasarkan pada suatu tujuan, dan dalam konteks ini juga yaitu PMO. Orang yang melakukan PMO biasanya dikarenakan masalah-masalah mental dan hidup seperti depresi, kecewa, tekanan sosial, atau pengalaman traumatis. Dan solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah dengan melakukan PMO. Pastinya, untuk masalah hidup yang berat, namun diselesaikan dengan kabur dari menghadapi masalah tersebut adalah termasuk salah satu bentuk dari kepengecutan dan cara yang tidak lazim untuk menyelesaikan suatu masalah. Hasil dari hal tersebut adalah kita akan merasa bersalah jika kita selesai melakukannya. Dari hal tersebut, PMO mendapatkan citra buruknya. Selain diasosiasikan sebagai cara pengecut untuk menyelesaikan masalah hidup, juga ditolak dari pandangan masyarakat karena dianggap sebagai perilaku yang kotor yang bisa dilakukan oleh manusia. Dampaknya adalah, selain merasa bersalah, diri kita juga menganggap kalau kita gagal dalam menjalani kehidupan dan menganggap kalau PMO adalah bukti dari diri kita yang lemah dan tidak layak untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara sosial bagi publik. Di sisi lain, kita mencintai. Yang kita rasakan di saat mencintai kurang lebih sama dengan di saat kita melakukan PMO. Dengan mencintai, kita bisa bahagia, tak peduli seberapa susahnya cobaan hidup. Dapat menghilangkan rasa depresi dan stres yang dimiliki, dapat menghilangkan tekanan sosial yang dihadapi, dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat karena mencintai bukan sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat, tergantung kepada siapa kita mencintainya. Dan juga dapat menjadi solusi mudah dan murah untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan biologis manusia. Dan itu mungkin alasan krusial yang membuat cinta dijadikan lambang kesucian dan alasan penerimaan masyarakat terhadap cinta tersebut. Dari sinilah permasalahannya terbentuk. Cinta dan PMO memiliki tempat yang sama di dalam diri kita, yaitu pada kondisi mental kita. Kita mencintai, itu sama seperti kita menginginkan kemajuan dan kebaikan bagi diri kita. Sedangkan di sisi lain, kita melakukan PMO atas dasar diri kita sendiri yang sudah menyerah terhadap kehidupan dan memilih kemunduran dan keburukan bagi diri kita sendiri. Keadaan yang bertentangan ini akan menimbulkan konflik batin di dalam diri kita yang menurut Sigmund Freud disebut sebagai konflik ego dan superego, di mana moralitas yang dalam konteks ini dilambangkan sebagai diri kita yang sudah menyerah, berhadapan dengan keinginan yang perlu untuk dipenuhi. Dalam konteks ini dilambangkan sebagai cinta. Keadaan tersebut akan menimbulkan kecemasan bagi diri kita, dan sebagai cara untuk menghilangkan kecemasan tersebut, diri kita akan mencari solusi tengah untuk dapat memenuhi kedua hasrat tersebut yang saling bertentangan. Dan dari sinilah ungkapan di awal tadi menjadi benar. Hasil yang menjadi solusi atas konflik ego dan superego menurut Sigmund Freud akan menjadi sesuatu yang disebut sebagai mekanisme pertahanan diri. Dan mekanisme yang memungkinkan untuk menjawab hal tersebut menurut saya ada dua, yaitu mekanisme pertahanan diri kompensasi dan mekanisme pertahanan diri altruisme. Mekanisme pertahanan diri kompensasi adalah cara diri kita untuk menghilangkan kecemasan terhadap pertentangan ego dan superego dengan membiarkan diri kita kalah di suatu bidang, namun maksimalkan di bidang lain yang kita sangka kita bisa menang di bidang tersebut. Sedangkan mekanisme pertahanan diri altruisme adalah cara diri kita untuk menghilangkan kecemasan terhadap pertentangan ego dan superego pada diri kita dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan yang pernah kita derita, agar orang lain tersebut tidak jatuh pada kesulitan yang sama yang dulu pernah kita terima. Sekarang, bagaimana hubungan kedua mekanisme tersebut sebagai pembenaran atas ungkapan Adachi di atas? Caranya, dengan melihat perasaan dominan apa yang kita terima. Jika pada saat itu, diri kita dominan merasakan cinta, maka diri kita akan melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi perasaan cinta tersebut. Menggunakan mekanisme kompensasi sebagai cara kita menghibur diri, kalau sebenarnya kehidupan kita tidak 100% gagal total. Kita masih memiliki harapan untuk bisa berhasil, yaitu dengan memberdayakan perasaan cinta tersebut. Walaupun di sisi lain, kita mengetahui kita kalah di bidang yang lain, yaitu kegagalan dalam menghadapi cobaan hidup, dan juga mekanisme altruisme, agar amit-amit kita jatuh lagi karena cobaan hidup yang keras dan berat. Kita tidak akan menjadikan satu-satunya
Harapan kita untuk bangkit dari kegagalan yang kita derita dengan menjauhkan orang yang kita cintai dari aktivitas yang kita anggap sebagai bentuk dari kegagalan, yaitu PMO. Kita tahu kita gagal, tapi kita sedikit berbuat baik kepada orang yang kita cintai dengan menjauhkannya dari tindakan-tindakan atau hal-hal yang menjadi bentuk dari kegagalan. Karena kita mengetahui dan merasakan sendiri atas kegagalan tersebut. Makanya, kita berbuat baik dengan menjauhkan hal yang kita cintai dari PMO. Dan jikapun kita terpaksa melakukannya karena tidak kuat lagi, maka kita akan melakukannya untuk diri kita sendiri dan tidak akan membawa orang yang kita cintai dalam kegagalan yang kita hindari. Jika kita memang mencintai orang tersebut dengan baik. Namun sebaliknya, jika orientasi kita terhadap cinta dan nilai kita terhadap PMO itu sama pada keburukan, kondisi yang diucapkan Adachi di atas tidak akan berlaku, karena tujuan dari cinta yang ia rasakan dengan PMO yang ia nilai itu sejalur. Dan tidak peduli seberapa buruk nilai dari tindakan PMO tersebut, jika orientasi cintanya itu pada keburukan yang serupa, maka ia tidak akan segan untuk menarik orang yang ia cintai pada tindakan PMO yang buruk tersebut. Singkatnya, permasalahan ini terletak pada penilaian kita terhadap kedua tindakan tersebut. Contoh lebih sederhananya itu seperti kita yang memasuki kawasan umum tapi bebas rokok, sedangkan kita itu perokok berat. Anggap saja kita pergi ke sebuah sekolah. Mau bagaimanapun, kita tidak bisa merokok di tempat itu. Dan jika pun terpaksa, kita akan melakukannya di tempat yang sepi dan jarang dilewati orang-orang. Walaupun di tempat umum dan kita biasa merokok di tempat umum, bukti dari adanya nilai pelarangan atas merokok di kawasan itu membuat kita tertahan untuk melakukannya, walaupun kondisi dan keadaannya memungkinkan bagi diri kita untuk merokok. Tapi, kita memilih untuk menundanya. Dan kondisi yang serupa terjadi di saat kita tidak bisa PMO sambil membayangkan orang yang kita cintai.